Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Ramadhani dari Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 5 semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu materi tentang uang. Yang pertama itu pengertian uang. Uang adalah alat yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa yang sah di wilayahnya. Nah, uang juga merupakan benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Adapun fungsi uang. Nah, fungsi uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, fungsi asli itu ada 3. Yang pertama, sebagai alat tukar. Dengan uang, orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Nah, yang kedua itu sebagai satuan hitung. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Dan yang ketiga itu sebagai penyimpan nilai. Dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang. Nah, fungsi turunan. Fungsi turunan yaitu sebagai alat pembayaran untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindahan kekayaan atau modal, dan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Adapun konsep permintaan uang ekonomi Islam ada 3. Yang pertama mazhab iktishaduna, yang kedua mazhab mainstream, dan yang ketiga itu mazhab analitis kritis. Mazhab iktishaduna, permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Mazhab mainstream, permintaan uang dikategorikan untuk transaksi dan berjaga-jaga. Dan mazhab alternatif kritis, permintaan uang adalah representasi dari keseluruhan kebutuhan transaksi dalam sektor real. Semakin tinggi kapasitas dan volume sektor meningkat, maka permintaan uang akan meningkat pula. Selanjutnya, uang beredar. Uang beredar terdiri dari 3. Yang pertama, uang beredar dalam arti sempit atau narrow money. M1 sama dengan C tambah DD. Yang kedua itu uang beredar dalam arti luas atau broad money. M2 sama dengan M1 tambah TD tambah ST. M3 sama dengan M1 tambah QM. Dan yang ketiga itu uang beredar dalam arti yang lebih luas, yaitu L. Adapun keterangannya yaitu C sama dengan kartal, DD sama dengan demand deposit atau giro, TD sama dengan time deposit, SD sama dengan safe deposit, QM sama dengan uang kuasi. Dan M money, M1 narrow money atau uang arti sempit dan jangkauan yang tidak terlalu luas. M2 dan M3 itu broad money atau uang arti luas, dan L yaitu lebih luas lagi, atau M1 tambah M2 tambah M3. Selanjutnya, penawaran uang dalam Islam sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai monopoli dari penerbitan uang yang sah.
Keberadaan bank sentral adalah untuk menerbitkan mata uang dan menjaga tinggi nilai tukarnya. Negara melakukan kontrol sendiri terhadap penerbitan uang dan kepemilikan atas semua bentuk uang. Penawaran uang dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral, sedangkan jumlah uang beredar ditetapkan secara proporsional sesuai dengan tingkat pendapatan atau nilai transaksi. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.